yang hingga sarjana dan ada yang diploma. Sementara Inah tetap berijazah SMA, jurusan IPS pula. Namun aku bangga punya sahabat sehebat dia, pahlawan sejati untuk keluarganya. Inah, kamu tidak pulang kampung? Tanyaku suatu ketika. Pulang? Rasanya saya tidak tahu lagi bagaimana caranya rindu dan pulang kampung. Saya hanya tahu rasanya mengejar rupiah, balasnya, seolah-olah tertawa menertawai hidupnya. Lalu kamu sudah punya pacar sekarang? Di situ pasti banyak cowok-cowok ganteng. Cowok? Makhluk apa itu? Sepertinya tidak punya waktu untuk itu. Nanti sajalah di kampung, cari pria kampung yang baik hati dan tidak sombong sajalah, Jen. Jawab Inah terus melucu. Tepat kala adik bungsunya tamat kuliah, Inah akhirnya pulang. Wajahnya begitu terlihat menua. Kulitnya tak sekencang dulu, rambutnya pun tak setebal dulu, lebih banyak pecah-pecahnya. Kami berbincang di teras rumah, raut wajahnya seolah menyimpan sejuta kisah getir di tanah perantauan, dan cerita kami terus mengalir. Dan sesekali saya melihat beberapa bekas memar di tubuhnya. Ina tahu bahwa saya penasaran. Ini bekas terikaan, Jen. Belum lagi di belakang. Ada beberapa. Ya, itu dulu. Demi napasnya memanjang. Seiring hujan di awal tahun mulai turun, menghantam seng rumah lalu bergemuruh. Saya menarik tangannya. Dia terkejut tapi membiarkan saja saat saya mengajaknya menari di tengah hujan, menelusuri gang-gang rumah kampung, memetik buah-buah di pinggir rumah, lalu berlari dikejar anjing tetangga yang galak. Kami tak peduli orang-orang menatap kami dengan wajah yang nakal, menjilat lekuk tubuh kami. Kami hanya ingin merasa bebas, itu saja. Inah, saya senang kamu bisa kembali ke sini. Setiap kali saya dengar berita tentang para pekerja imigran yang harus pulang dengan kondisi yang menyakitkan, tentang peti-peti mati yang selalu dikirim dari perantauan, saya hanya bisa berdoa, kamu baik-baik saja. Ucapku kala kami mengakhiri prosesi mandi hujan kami di tebu pelabuhan. Inah menatapku tajam di tengah hujan. Saya tahu dia menangis, tapi dia tak mau terlihat lemah. Terima kasih, Jen. Ya, terkadang setiap orang punya pengorbanannya sendiri-sendiri, tapi hidup pun harus jadi berkat untuk orang lain. Dan bagi saya, tak perlu banyak lagi yang harus berkorban ketika banyak orang hadir sebagai berkat untuk mereka yang lain. Tutupnya dengan mulut yang terus dikecupi hujan. Ah, so bijak kamu, balasku sambil lemparnya dengan genangan hujan. Lalu kami tertawa lepas selepas-lepasnya. Hujan mulai berhenti menikam bumi, namun saya yakin berkatnya pasti akan segera datang. Walbalen, Oktober 2004, Singadaris. Baik, terima kasih perwakilan dari Cinema Dance. Jadi Cinema Dance ini salah satu teater yang ada di Lebanon dan sejauh ini sudah dibantu oleh Indonesia. Berikutnya untuk kita bisa mempersingkat waktu lagi acara, kita berikan kesempatan untuk sambutan dari Ketua DPC PDIP dan sekaligus tuan rumah orang Lebanon di sini untuk Bapak Anton Agung bisa memberikan dua kata singkat. Selamat siang semuanya. Semangat semua ya. Yang saya hormati Mama Jane saja ya. Yang saya hormati pula juga terima kasih dulu kepada relawan Jane Flores Timur ya, yang terus bekerja untuk berjalan bersama Mama Jane di Kabupaten Flores Timur. Kehadiran Bapak Mama pada pagi hari ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kehadiran pagi ini seperti pelangi, indahnya seperti itu. Tidak ada batasan warna yang nampak dalam kehadiran kita pada siang hari ini. Warna itu macam-macam, dia akan menyatu dalam diri Ibu Jane. Kenapa?
Karena politik di NTT pada saat ini kita dihiasi oleh penampilan yang luar biasa dari seorang yang sangat kita cintai. Namanya Ibu Jane. Kehadirannya telah membuat tidak ada batas di antara kita. Saya lihat ada yang warna kuning, semua warna ada. Sampai-sampai kami laki-laki tidak punya warna di sini lagi. Ya memang bosan kalau politik itu hanya dihiasi oleh laki-laki. Ini apalagi beberapa di sana itu mereka tidak suka kalau politiknya laki-laki semua. Ya. Mama Jane, Mama bantu Mama ya. Mama bantu Mama. Tidak ada batasan dalam kehadiran diri Ibu Jane dalam politik di NTT saat itu. Bosan juga kalau di Flores Timur semua Mama bantu bapak-bapak. Kalau di Flores Timur kita semua mama-mama sudah bantu bapak-bapak, maka di NTT semua mama-mama dan semua bapak-bapak bantu mama. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Anton Hajon, Ketua DPC PDIP Kabupaten Flores Timur atas sambutan dengan pesan bahwa Mama bantu Mama. Yang berikut saya beri kesempatan untuk Kakak Jen bisa memberikan sepatah dua kata, bisa memperkenalkan diri. Ada bapak-bapak mama yang hari ini baru, oh ini Kakak Jen ini, jadi bisa memperkenalkan diri, bisa memberi gambaran kenapa bisa maju dan kenapa bisa sampai di NTT. Pada kesempatan saya beri. Terima kasih untuk Kakak Ano, Bapak saya mau izin untuk Kakak Ano sebagai relawan Flores Aman. Kita ini sudah biasa melakukan. Terima kasih Kakak Ano untuk mempersiapkan semuanya dan juga Bapak Anton Hajon selaku tuan rumah, orang Webalun juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian untuk para panwas di mana panwas? Ada di belakang. Terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktu walaupun di tengah kesibukan kampanye ya. Kemudian mungkin ada dari Polres ada juga ada di jalan katanya ya Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga Bapak Mama semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa saya bisa sebutkan satu persatu namanya karena belum hafal. Tunggu sebentar lagi saya hafal ya. Nah, ada beberapa hal teknis yang harus saya ucapkan dulu ya. Yang pertama, kalau Ibu Jen prinsipnya seperti Teh Sosro ya. Artinya apa? Apapun makanannya, minumannya Teh Sosro ya. Jadi apapun bupatinya, siapapun bupatinya, pokoknya gubernurnya Ansi Jen. Dan saya harus katakan di depan, mohon maaf saya nggak urus bupati ya. Ada pilihan hati masing-masing, tapi siapapun bupatinya, gubernurnya nah, kok kurang semangat seperti belum makan. Jadi saya bilang sekarang, kalau saya bilang NTT, jawabannya menyala kakak, bisa? Coba tes NTT kurang kencang. NTT kayaknya mama-mama lebih menang daripada mama bantu mama, terima kasih ya. Kemarin saya mau ke arah Larantuka, berhenti sebentar, ada tim relawan di mana namanya desanya? Bukan Kalibura, walu-walu. itu mama-mama nungguin sampai malam loh. Bapak-bapak udah mau tidur bangunin juga ya. Untuk menunggu Ibu Jen itu luar biasa mama-mama. Jadi saya berterima kasih. Nah, saya mau cerita sedikit perjalanan panjang saya sampai ke tahap ini dan kenapa ini penting untuk kita maju ke depan ya. Ini saya kalau kesini dia bunyi agak nging gitu, jadi saya kalau sebelah sini nggak apa-apa ya. Jadi bapak mama semua, orang suka bilang kalau Ibu
tinggal di Indonesia. Saya masih membandingkan kehidupan saya dengan kehidupan saya di luar negeri. Sampai saya bertemu dengan orang gila yang namanya Pak Ahok. Saya bertemu dengan orang gila yang namanya Pak Ahok. Lalu dia selalu bilang sama saya begini, waktu itu dia panggil kita semua, anak-anak yang lulusan dari luar negeri, dia panggil kita semua, dia bilang ada dua hal. Jen, lu mau cepat mati karena stroke, ngomel terus, darah tinggi, terus mati. Atau yang kedua, kamu mau melakukan sesuatu untuk negara ini karena kamu sudah pilih untuk pulang. Ya saya pikir daripada saya mati muda, lebih baik saya melakukan sesuatu untuk negara ini. Itu yang saya pikir, sederhana. Lalu 2013 saya mulai masuk ke pelayanan misi gereja. Saya masuk ke Papua, 2013. 2014 saya masuk ke Papua Barat, sama lewat pelayanan misi gereja. Di Papua Barat sekarang ibu kotanya Sorong. Ya. 2015 saya masuk ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Kalau waktu masuk kita lihat mana kabupaten yang paling miskin, itu kita pilih yang kita bantu duluan. Puji Tuhan bukan Flores Timur. Artinya Flores Timur baik. Ada yang baik, ada yang di belakang lagi sebut. Kita juga sama miskin, Bu. Begitu. Ya. Tapi saat itu kita masuk dari Pulau Sumba. Ya. Kenapa? Karena 4 kabupaten itu masih kategori paling miskin. Ngapain Ibu Jen tahun 2015? Kalau di sini ada guru honorer, saya waktu itu membantu para guru honorer yang gajinya 200.000 satu bulan. Betul nggak? 200.000 satu bulan. Nah kita realistis aja, ngasih ngajar anak orang, anak sendiri juga nggak bisa makan. Ya, akhirnya kita berikan bantuan operasional 750.000 sebulan. Jadi operasional dari kami lebih besar daripada gaji dia. Supaya dia bisa hidup, supaya dia senang mengajar. Ya nggak? Karena butuh dedikasi. Jadi kemudian kita juga berikan pelatihan. Jadi saya bawa profesor dari Bandung untuk memberikan pelatihan guru-guru. Guru-guru ini kasihan, nggak ada yang perhatikan. Anak-anak ada orang tuanya, guru-guru mau cari siapa? Akhirnya kita berikan pelatihan supaya guru-gurunya juga pintar mengajar. Karena kalau gurunya pintar, muridnya pintar. Kalau gurunya nggak pintar, muridnya enggak, kabur, bolos sekolah. Percaya sama saya? Akhirnya kita berikan pelatihan supaya muridnya pintar, gurunya pintar juga. Gurunya pintar, muridnya pintar. Gitu. Dari situ beralih kembali ke program universitas pelatihan dosen. Lalu saya membuka program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Semuanya anak petani atau peternak atau anak-anak yang betul-betul dari keluarga tidak mampu, yang tidak di-cover oleh program pemerintah. Jadi saya hanya sifatnya membantu. Program beasiswa itu 4 tahun sekolah gratis. Ya. Orang bilang, Ibu Jen tolong kasih beasiswanya 1 tahun aja supaya yang terjangkau lebih banyak. Enggak bisa, kalau saya kasih beasiswa 1 tahun, tahun kedua dia putus sekolah. Enggak bisa. Jadi kita berikan beasiswanya itu 4 tahun. Dengan basis semester 1 menjadi nilai acuan untuk penerimaan beasiswa. Ya kalau nilainya jelek, ngapain kita kasih beasiswa? Kamu harus bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Betul tidak? Masih banyak yang mau. Nah begitu. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang saya punya 77 anak beasiswa yang sudah saya sekolahkan dari dana pribadi. Ya, bukan APBD. Dari dana pribadi. Saat ini saya ada 1 anak dari ujung Sumba situ yang paling udik. Anak ini berbakat, mantan sekolah seminari, semangat juangnya tinggi, nilainya bagus. Saya bawa dia ke Jakarta, sekarang dia semester 1 sekolah kedokteran. Ya. Boleh dicek Universitas Tarumanegara, dia saat ini semester 1. Anak beasiswa saya ada yang sudah di Jerman, ada yang
sudah kerja di bank, ada yang sudah di Jakarta, ada yang di Singapura, yang di Jerman baru kasih tahu, mama saya dapat hadiah 10.000 euro, itu sekitar 180 juta. Ya, yang nggak apa-apa, kita ikut senang. Saya bilang, saya tidak minta uang dari kamu kembali, tapi kamu tolong keluarga kamu di kampung. Jadi kita tolong satu anak tolong keluarganya. Kita tolong satu anak tolong keluarganya. Tolong satu anak tolong keluarganya. Kalau itu anak nggak tahu diri, kita kaplok juga biar dia tolong keluarganya. Dari situ kita coba putus yang namanya mata rantai kemiskinan. Karena buat saya semua masalah itu lahirnya dari kemiskinan. Masalah gizi buruk juga dari kemiskinan. Kalau dia banyak uang, mungkin dia makan lobster setiap hari. Ya loh, banyak protein. Masalah kriminalitas juga masalah kemiskinan. Emang ada yang mau jadi maling? Nggak ada. Masalah premanisme juga karena kemiskinan. Harus ke Jakarta jadi preman, jadi debt collector. Nanti kalau sudah masuk rumah sakit urusan polisi, kontaknya Ibu Jen minta ditolongin. Nah itu yang saya sering alami. Ya. Nah, kemudian dari situ berlanjut lagi masa COVID, masa seroja. Masa seroja itu begitu sulit, kita harus segera. Waktu itu hari pertama seroja kan bunyinya udah semraut. Kemudian besoknya itu banyak akses putus listrik mati. Jadi kita langsung bikin bentuk di universitas itu, masukkan distributor lokal, cepat bentuk 1.500 paket sembako, kita langsung bagikan ke masyarakat saat ini juga. Jadi hari kedua kita sudah keluar. Itu nggak tidur siapin paket. Saya pakai sepatu karet, pergi antar bantuan, mobil cuma bisa di depan, terus kita jalan, masyarakat udah pada tunggu di pinggiran gitu, nungguin bantuan. Akhirnya kita bagi bantuan, bukan cuma bantuan doang saja yang diambil, tapi sepatu karet saya juga ikut diambil. Ya. Hilang juga tuh sepatu karet. Nah, kemudian COVID saya mendapatkan waktu itu COVID banyak yang meninggal. Masih ingat nggak masa-masa itu? Masih banyak yang meninggal. Kita harus dapat vaksin cepat. Saya akhirnya dapat 7.000 dosis dari pihak swasta dengan otoritas jasa keuangan. Jadi saking harus cepatnya, otoritas jasa keuangan dikasih vaksin. Bayangin aja. Otoritas jasa keuangan punya cabang di semua kabupaten. Jadi mereka diberikan vaksin juga. Mereka kewalahan, saya ambil vaksinnya. Saya dapat 7.000 untuk NTT. Saya ambil vaksinnya, saya suntik 2.000 di Kabupaten Kupang, 5.500 saya alokasikan ke Malaka yang paling ujung perbatasan dengan Timor Leste. Nah makanya saya bilang, ini masyarakat saya ini lucu-lucu. Ya, terutama yang cowok, tuh yang di belakang tuh. Yang masih muda, ganteng-ganteng, seger-seger ya. Tatonya di mana-mana, tinggi, besar, bagian ketemu jarum suntik lari. Nggak mau disuntik. Akhirnya apa? Ya terpaksa, kita harus main kasar nih. Kita ambil, angkut ke truk, bawa, suntik. Kalau perlu suntik di tatonya. Malu sama tato. Ya. Akhirnya juga tingkat kematian kita paling kecil. Nah kemudian jembatan juga. Ini saya betul-betul terbeban hati. Di Kota Kupang itu kalau ada yang namanya, ada yang pernah ke Kota Kupang? Pernah. Tahu namanya Kali Sembunyi? Tahu ya? Nah, di situ boleh lihat ada jembatan yang saya bangun. Itu pakai dana pribadi tuh. Ya, pakai dana pribadi. Karena waktu seroja, jembatannya roboh, gantinya batang pohon. Nah, anak-anak suka lewat batang pohon. Nah, kalau Kota Kupang itu saya bilang itu kota karang. Artinya, di bawahnya batu karang, bukan pasir. Iya, jadi kalau anak-anak mereka pergi ke sekolah lewatin batang pohon itu kayak tantangan. Cuk! Gitu. Tapi anak-anak kan nggak tahu bahaya. Mereka taunya pergi ke sekolah pakai batang pohon lebih singkat waktunya. Tapi kalau kepleset ya kamu sudah ketemu Tuhan langsung itu. Akhirnya lama tidak berbaikin, saya bilang wah ini lama-lama ini selesainya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi saya keluarkan dana pribadi untuk bangun itu jembatan. Kalau ke Fatululi ada namanya nama jalan saya, itu jalan buntu sebenarnya. Jalan buntu,
karena memang jalan itu tidak akan di-cover oleh Pemkot, nggak di-cover karena jalan buntu, tapi rumahnya padat, banyak rumah di situ. Jadi sangat ironis kalau di luar jalannya bagus, begitu masuk motor bisa jatuh, dan sering jatuh. Akhirnya saya lapen itu jalan sampai nama itu dinamakan namanya jalan nama saya. Ya. Berbagai, saya punya tadi disebut tentang puisinya tentang korban ya. Korban lebih tepatnya kalau sudah keluar kerja, nah itu banyak suka duka yang terjadi di perantauan. Kalau perginya resmi ada suka duka, kalau perginya tidak resmi pulangnya dalam bentuk jenazah itu. Kenapa Ibu Jen tahu? Ya karena saya punya program ambulans gratis, kerjaannya cuma ngangkut jenazah rata-rata, bukan ibu hamil atau ibu sakit. Saya suka itu program. Saya kesel betul. Karena saya habis uang banyak. Anggap ya, jemput jenazah di bandara, antar ke keluarganya 1 juta di kampung. Jadi saya 1,5 tahun ini sudah antar 250-an jenazah. Ya toh kan saya yang biayakan semuanya, maka saya tahu. Berarti anggap 250 juta itu habis hanya untuk mengantar mayat. Terutama anak-anak muda yang dari Kalimantan, Malaysia pulangnya dalam peti dibungkusnya plastik. Nah, nggak tahu kan? Petinya itu dibungkus plastik kalau di kargo. Saya tahu karena saya sering. Jadi akhirnya apa? Itu. Akhirnya saya cuma kerjanya mengantarkan jenazah. Maka saya bilang, saya itu maunya kalau anak NTT keluar itu hidup, pulangnya hidup. Bawa uang. Jangan pulang dalam bentuk peti. Saya tidak suka. Ya, makanya saya itu maunya banyak investasi masuk ke sini supaya anak-anak bisa kerja. Saya sudah buktikan kok. Bisa tidak? Bisa. Saya pernah bawa pabrik ke sini kok. Bawa pabrik langsung menyerap tenaga kerja, ada bank buka di situ, anak asuh saya kerja di situ sebagai karyawan pertama. Bisa. Kalau mau kerja. Jadi semua pelayanan sosial lainnya ya, Bapak Mama semua. Saya dan Kakak Ansi ini berprinsip satu hal. Kalau kita mau jadi calon kepala daerah atau mau jadi kepala daerah beneran, kita itu sudah berbuat dulu baru jadi kepala daerah. Ya. Bukan kita jadi calon omong kosong eksekusinya kapan-kapan. Kita sudah kerja dulu, sudah banyak berbuat di masyarakat, baru berani minta dukungan dan doa dari Bapak Mama semua untuk kita maju menjadi kepala daerah. Dan kita bicaranya lantang, kenapa? Karena kita tidak korupsi, bos. Kalau kebanyakan korupsi kita malu minta doa dan dukungan, betul tidak? Nah kita bicara dengan lantang. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Mama semua. Mama-mama yang saya cintai. Saya bilangnya program Mama Bantu Mama. Apakah Ibu Jen sudah bantu Mama-mama? Banyak. Salah satu contoh saya sudah buat yang namanya UMKM khusus ibu-ibu. Permodalannya 5-10 juta tergantung seberapa besar kelompoknya dengan bisnis yang jelas. Ya, Mama-mama. Nah, kelompok ini saya berikan permodalan tapi harus dengan rekening kelompok. Saya tidak mau rekening ketua kelompoknya. Saya nggak mau. Rekening kelompok supaya ada 2-3 orang yang tahu kalau ada uang masuk. Kalau rekening ketua kelompoknya hari itu datang koperasi Selamat Pagi, saya bubar. Tuh. Bubar. Hari itu masuk uang, aduh, koperasi Selamat Pagi, ya kan? Ah, kemudian beras di dapur kurang, akhirnya nggak jadi. Usaha habis. Kemudian saya juga paling anti sama yang namanya kelompok ternak. Karena saya sudah punya banyak kelompok
tidak tahu sudah berapa banyak yang jadi korban itu barang saya. Nah kemudian juga untuk bapak-bapak yang ganteng, ya, saya ngomong di depan. Salah satu program itu NTT Pertiwi untuk ibu-ibu. Jadi bapak-bapak jangan sirik kalau bapak-bapak punya 5 juta sebulan, ibu-ibu nambahin 5 juta, kan jadi 10. Jangan bapak-bapak dapat 5 juta sebulan, ibu-ibu nol, nanti ibunya ngerong-ngerong terus. Ya, saya mau ibu-ibu punya penghasilan. Yang sekarang sudah sukses itu adalah krans bunga, ya, untuk acara-acara dan catering. Itu jalan terus usahanya. Dan itu bagus, saya kembangkan terus. Nah kemudian bapak-bapak, terutama yang muda-muda, mohon maaf, Ibu Jen tidak melayani UMKM bapak-bapak. Karena di mana bapak-bapak berkumpul, berkelompok, meriung gitu, dapat permodalan 5 juta, itu jadinya Surya 12, gudang garam, moke. Nggak jadi usaha. Itu sudah saya buktikan. Makanya saya bicara, nggak ada UMKM bapak-bapak dari Ibu Jen. Ya. Nah, bahaya. Bahaya betul. Nah, itu salah satu. Nah, selain untuk anak-anak muda, yang sudah saya terapkan adalah saya ini punya anak-anak karate. Biasanya yang saya ambil anak-anak karate ini anak-anak yang nggak punya bapak. Mereka kerjanya kalau nggak mabuk lari. 2 itu. Saya ambil anak-anak ini, saya latih dengan bantuan TNI. Latihan karate itu setiap hari, bukan seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, setiap hari. Saya sampai kasih instruksi, ajarin terus supaya dia nggak bisa macam-macam. Akhirnya saya sih puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kirim anak ke Surabaya bertanding 8 anak, pulangnya 8 medali. Puji Tuhan. Anak-anak saya tahu diri semua. Nah kemudian tahun lalu bertanding di Bali. Saya lupa berapa yang pergi, mungkin sekitar 12. Ada medalinya, tapi yang saya ingat 3 itu medali emas. Jadi mereka ini bukan lagi anak dari kampung, tukang kelahi, nggak punya bapak. Sebentar lagi mereka atlet nasional nih. Atlet nasional itu otomatis PNS. Ya, jadi hidup mereka berubah. Nah, bapak mama semua banyak sekali program kepemudaan yang Kakak Ansi dan saya untuk lakukan. Saya cerita sedikit Kakak Ansi. Siapa yang sudah bertemu Kakak Ansi angkat tangan? Belum. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang Kakak Ansi angkat tangan? 1, 2. Kalau begitu nanti saya langsung nengok kepada Bapak Ketua untuk mulai mempromosikan Kakak Ansi. Saya kasih tahu dulu mama-mama biar tidak kaget dan juga bapak-bapak. Ya. Kakak Ansi itu mulutnya tidak manis. Pahit. Betul. Coba lihat dia di YouTube itu. Dia suka marah-marah. Dia mulutnya tidak manis, cenderung pedas. Tapi hatinya manis. Saya lebih baik yang mulutnya pedas, hatinya manis, dibanding yang mulutnya manis-manis, hatinya iblis. Betul. Coba bayangkan, dia nggak pernah ngomong sama banyak orang. Tapi, berapa banyak bantuan yang sudah dia berikan untuk NTT? 300 miliar untuk NTT, semua dia kasih. Yang mau sogok dia pakai amplop, amplopnya ditolak, orangnya ditolak juga. Betul, saya nggak bohong. Bulan Agustus lalu itu 12 titik sumur air itu di Sika itu 12. Langsung. Saya yang sudah lihat langsung itu di Pagar. Yang saya lihat. Memangnya Kementerian Sosial tahu Pagar itu di mana? Atau bantuan alat, ini saya tahu persis, bantuan alat 500 juta yang dibawa pakai tronton masuk ke Ampong Tengah di Oepolis itu. Nah dia kan di Komisi 4 Pertanian. Memangnya Kementerian Pertanian tahu Oepoli di mana? Ampong Tengah antah berantah begitu. Nggak tahu, bawanya aja 2 jam lebih.
Ansilema itu barang nggak sampai. Kalau Ansilema tukang korupsi itu barang dijual, masuk kantong. Ya. Karena kita kerja betul-betul di masyarakat. Ya, makanya Kakak Ansilema kemarin maju juga terpilih lagi. Saya suara 46.000 lebih tanpa menggunakan politik uang. 46.000 lebih. Karena saya sudah kerja di masyarakat. Hanya saja saya bukan di dapil sini. Saya di Timur Saburote, Sumba. Makanya mungkin Bapak Mama jarang lihat saya. Sekarang udah lihat, yuk. Jadi bisa dukung Kakak Ansi, Kakak Jen? Bisa. Gitu. Bisa dukung Kakak Ansi, Kakak Jen? Bisa. Yakin? Yakin. Nah, ini terakhir ya. Saya nggak mau ngomong panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nanti pada tanggal 27 November 2024 ya, itu kertasnya tidak seperti pileg kemarin Februari yang bentuknya kayak karpet, betul nggak? Besar. Udah besar bikin pusing lagi. Ya kan? Nah, sekarang kalau pilkada itu gampang, tinggal dibuka kertasnya, cari yang perempuan itu sudah. Saya satu-satunya perempuan di antara laki-laki. Ya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak pulangnya bawa utang, saatnya pilih perempuan. Ya. Betul, nanti di gubernur hanya 3 paket, saya nomor 1. Satu-satunya perempuan. Ya. Saya kan tidak ngomongin bupati. Saya tidak tahu ada bupati wanita atau tidak. Ya, tapi yang pasti untuk provinsi saya perempuan 1. Kalau nanti bapak-bapak bingung ini Ansi yang mana ya, mungkin di foto agak gendutan. Ah, pilih yang perempuan sudah, nggak mungkin salah. Ya, cari yang rambutnya paling panjang sendiri. Ya, dan saya itu banyak memang bekerja untuk pemilih perempuan dan pemilih laki-laki yang suka perempuan. Ya. Jadi kalau bapak-bapak suka perempuan ya pilih saya. Bisa ya? Gitu. Kita nggak akan bisa melakukan program-program yang sudah dicanangkan kalau kita tidak menang. Jadi untuk Flores Timur saya mau menang. Bisa? Bisa. Saya mau menang. Karena apa? Karena saya sudah kerja. Bukan saya omong kosong, saya sudah kerja. Kalau mau cek anak beasiswa saya silakan. Mau cek ambulans saya silakan. Mau cek jalan dan jembatan saya silakan. Kalau orang bilang Ibu Jen mau jadi wakil gubernur, mau cari uang di NTT, saya kasih tahu, saya belum pernah cari uang di NTT. Uangnya ada di mana? Karena saya belum pernah masuk, yang ada keluar terus. Ya, kalau Ibu Jen nggak jadi wakil gubernur di mana? Nggak apa-apa, kalau Tuhan belum kehendak saya balik ke kantor, karyawan ada 1.000. Saya aman-aman saja, bukan pengangguran. Tapi kalau misalnya saya jadi wakil gubernur, saya harus mengundurkan diri menjadi komisaris dan saya urus bukan 1.000 tapi 5 juta orang. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang kader posyandu. Angkat tangan. Mantap. Udah. Tepuk tangan untuk mama-mama kader posyandu. Saya itu mengadopsi banyak posyandu. Jadi saya tahu persis. Kadang-kadang saya ikut turun, saya ikut nimbang. Bukan nimbang berat badan saya. Saya malu dengan berat badan saya. Ya. Menurut saya, kader posyandu inilah yang sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Kerja kadang-kadang 1 tahun baru dibayar, betul gak? 1 tahun baru dibayar, tetap bekerja loh. Tetap bekerja, tetap ngurusin orang. Dikasih sayur, daging sama dinkes. Disuruh masak, uang minyak tanahnya 5.000.
semuanya kader posyandu semua. Betul, luar biasa militan. Jadi terima kasih mama-mama posyandu. Saya pribadi mengadopsi beberapa posyandu yang saya biayakan dari dana pribadi. Saya sampai melihat, ini jangan-jangan isu gizi buruk itu cuma isu yang dimainkan untuk dapat dana pusat setiap tahun. Betul. Karena tugas Dinkes itu bukan belanja, kamu bukan pasar. Kamu melakukan kebijakan kesehatan. Bukan kasih sayuran makanan ke kader posyandu. Kader posyandu sudah tahu caranya belanja dan memberi makan orang lain. Karena mereka yang sehari-hari sama ibu hamil dan anak-anak. Perbaikan gizi itu bukan dari anaknya sudah gagal tumbuh, itu susah diperbaikin, betul tidak? Yang diperbaikin itu ibunya, bos. Iya kan? Yang diperbaikin itu ibunya yang harus makan makanan bergizi. Makanya program kami, program provinsi langsung ke kader posyandu. Ya. Nah itu yang sering isu-isu yang dimainkan. Saya tahu. Karena saya adopsi posyandu. Saya sudah hitung. Per kelurahan aja tuh 40 juta. Saya anggap nggak semua tempat itu punya anak-anak gagal tumbuh. Itu saya hitung 22 miliar. 22 miliar satu tahun satu provinsi. Kecil atau besar? Kecil. 22 miliar untuk satu provinsi, 22 kabupaten kota, itu adalah langsung ke kader posyandu. Saya yakin gendut itu anak. Gendut. Dan program stunting akan turun secara masif selama tidak korupsi. Itu kuncinya. Ya. Nah kita bicara panjang kali lebar kali tinggi, program kerja nanti kita jabarkan. Ya, bapak mama pasti sayang sama saya, nggak mau saya ketinggalan pesawat, kalau nggak nanti saya ke Kupangnya berenang. Ya. Tapi siap dukung kakak Ansi, kakak Jen? Nomor berapa? 1. Coba, kalau saya bilang NTT jawabnya? Kalau saya bilang Ansi Jen jawabnya? Bukan. Kalau saya bilang NTT jawabnya menyala. Kalau saya bilang Ansi Jen jawabannya menang. Ulang. NTT. Ansi Jen. Ansi Jen. NTT. Nggak bisa ya? Jangan lupa yo. Nanti kalah sama minyak goreng 2 liter. Awas ya. Baik. Janji ya. Terutama mama-mama. Saya pencet betul janjinya. Ya. Terima kasih. Shalom, salve. Kalau ada teman yang beragam muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Terima kasih Kak Kaja. Ada sesi diskusi tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk cuma 2 penanya. Kak Kaja perlu kita ketahui ini dari Larang Tuka Daratan, tapi ada yang dari Tanjung Bunga, ada Om Cesar Hilar bisa berdiri. Itu dari jauh dari perbatasan sana, ada Om Dami mereka dari Wolo, ada dari Tanjung Bunga juga sekitar kota Larang Tuka. Jadi ini bukan kita di Balance ya, tapi keterwakilan Sulawesi Timur Barat. Bisa mengacungkan tangannya untuk mungkin mau tanya-tanya apa dengan Kakak Jen, waktu dan kesempatan saya berikan.